Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mujahid, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi Allah perlindungannya, pertolongannya, dan senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Habibullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saudara mujahid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup kita yang sering kita rasakan, kita suka dengan yang namanya kebersihan. Kita suka dengan rumah yang bersih, halaman yang bersih. Kita suka dengan lingkungan yang bersih. Memang di dalam kehidupan ini secara fitrah, semua yang namanya insan itu suka dengan yang bersih. Begitupun di dalam perkara agama yang sampai hari ini kita masih berada di dalamnya, Islam. Di dalam Islam telah diatur bahwasannya bagaimana kita bisa menerima agama dan mengamalkannya itu ada syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Apa syarat-syarat yang dimaksud itu? Syarat-syarat yang dimaksud itu yang mesti kita perhatikan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna dinu, kata Rasulullah, Inna dinu ala nazafah. Sesungguhnya dirikanlah agama itu atas dasar kebersihan. Itu yang Rasul katakan di dalam sabdanya kepada kita umatnya. Kebersihan ini bukan hanya bersih yang zahir, tetapi yang batin juga perlu kita perhatikan. Yang batin ini kadang-kadang kurang peduli kita, ya. Yang batin ini adalah kotoran-kotoran yang mengotori hati dan pikiran kita. Jadi kalau hati dan kotoran kita itu masih penuh dengan kotoran, maka sulitlah buat kita itu untuk bisa melaksanakan agama itu dengan sebenar-benarnya. Ada najis zahir, ada najis batin. Lantas bagaimana pula dengan najis yang batin ini? Ini merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan. Kalau najis yang zahir mudah dan gampang buat membersihkannya, kan begitu, ya kan? Kotorlah muka kita, bisa kita bersihkan dengan sabun. Kotor tangan kita, bisa kita bersihkan dengan sabun. Kotor mulut kita, bisa kita dengan bersihkan gigi. Sampai kotor perut kita pun ada obat untuk cuci perut, buat membersihkan perut itu supaya nggak kotor. Tapi bagaimana pula dengan yang kotor pikiran kita, kotor hati kita ini? Tentu alat pembersihnya tidak lain dan tidak bukan, ya, meninggalkan yang Allah larang. Apa? Satu, dengki, ya. Dengki ini kotoran batin. Tak boleh kita dengki sama orang lain, ya. Kemudian apa lagi? Buruk sangka. Nah, buruk sangka ini itu kadang-kadang sering terjadi di diri kita, ya. Kita kurang berhati-hati. Kemudian apa lagi? Yang namanya kotoran batiniah ini yang mesti juga harus kita perhatikan, ya. Bangga diri, merasa lebih baik. Ini juga mesti kita jauhkan dari diri kita. Kemudian apa lagi kotoran batin ini? Adalah
yang namanya perilaku ria, ya, sombong, ya, merasa mampu, merasa kuat, merasa pintar, merasa kaya, merasa hebat. Nah ini ria, sombong, tak boleh. Yang hebat itu Allah. Walaupun yang berhak sombong itu cuma Allah. Memangnya kita bisa apa? Toh kita lahir ke dunia ini juga karena peranan orang tua kita. Kalau tidak ada kedua ayah bunda kita yang merawat kita, yang mengajari kita, yang menjaga kita, yang memberi nafkah kepada kita, mungkin tak jadi apa-apalah kita sekarang. Nah ini menunjukkan kita jangan lupa diri. Ya, kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa tanpa orang lain. Ini kotoran batin yang mesti kita jauhkan dari diri kita. Tak boleh kita sombong. Ada orang juga karena jabatannya tinggi merasa dia bisa mengatur semuanya, mengatur segala-galanya. Tak boleh. Kenapa? Kita sadar bahwasannya yang berhak mengatur di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya itu cuma Allah. Kita hanya bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya. Kita hanya bisa menjauhkan dari apa yang Allah larang dari kehidupan kita. Nah ini syarat mutlak yang mesti kita perhatikan, tak boleh kita anggap remeh. Apa itu? Alangkah indahnya kalau pikiran kita itu bersih, kalau hati kita itu bersih. Karena memang agama itu didirikan atas dasar kebersihan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi juga, at-tahuru satrul iman, bahwasannya bersuci itu adalah bagian daripada iman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah itu sangat-sangat memperhatikan kebersihan zahir dan batinnya. Dia merupakan syarat mutlak bagi kita ini di dalam beramal di dalam Islam. Ya, tanpa terkecuali siapapun orang yang bisa terkena dengan bahaya daripada kotoran zahir dan kotoran batin ini bila menimpa diri kita, sehingga jauh kita daripada kebenaran, jauh daripada ridha Allah. Ya, mudah-mudahan dari tausiah yang singkat ini senantiasa menjadikan diri kita terus semangat, ya, terus kita peduli dengan diri kita, belajar dan belajarlah untuk terus membenahi diri kita. Jadikanlah kita banyak bermanfaat, ya, bagi diri, keluarga dan masyarakat kita. Jauhkanlah diri kita dari perilaku yang malas, sebab secara zahirnya saja tidaklah mungkin satu tempat itu akan bersih kalau tak ada usaha kita buat membersihkan. Halaman rumah kita akan kotor, dipenuhi dengan sampah-sampah, tapi kita ambil sapu buat membersihkannya. Tempat tinggal kita juga akan kotor bila kita tak peduli membersihkannya, maka kita ambil alat buat membersihkannya. Begitulah kehidupan itu. Tak ada yang bisa membersihkan hati kita tanpa kemudahan datangnya daripada Allah, dan ada niat usaha kita untuk membersihkan, dan kita peduli dengan diri kita. Bersih akal sehat kita, bersih batiniah kita, bersih dari semua hal-hal yang tak baik, bersih yang kita makan. Mudah-mudahan dari kebersihan itu akan tumbuh yang bersih. Dan ingat, Allah Maha Suci. Dia suka dengan segala yang suci-suci. Allah Maha Mulia, maka jangan rendahkan diri kita. Maka Allah suka dengan orang-orang yang menjaga kemuliaannya, menjaga marwahnya, menjaga akhlaknya, menjaga imannya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong kepada orang-orang yang cinta dengan kebersihan. Salam mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.